Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh. Maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Definisi ulama itu gampang sekali. وجه بها لإخوان وملائكته Baik. Sekarang kita berpindah kepada tempat yang kedua. Al-Mawdi' ats-tsani qissatu bidayati adawatil musyrikin. Nah, ini banyak salah tulisnya di sini. Tahu ini kenapa banyak salah tulis. Qissat bidayati, diperhatikan, bidayati adawati al-musyrikin. Pelajaran yang kedua, kisah awal permusuhan kaum musyrikin. Ya, itu tulisan yang benarnya, bahasa Arabnya di poin nomor 1 ya. Jadi kisah awal permusuhan kaum musyrikin. Baik. Nah, di sini di tempat yang kedua, penulis ingin menjelaskan ya kapan kaum musyrikin itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal permusuhan mereka bagaimana? Iya. Awal permusuhan mereka bagaimana? Nah, ini supaya kita memahami di sini. Kita memahami agama para nabi dan para rasul. Ya, karena itu kalau ada orang yang ingin berdakwah, lalu dia menginginkan seluruh manusia menerimanya, ini dia berhayal sesuatu yang mustahil. Iya. Bagaimana bisa seluruh manusia ingin apa? Ingin menerima dia. Ya, nasallallahu al-afiyah. Jelas ya? Ya, karena itu kata seorang penyair, ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah saja dengan segala keagungannya itu tidak selamat dari celaan manusia. Karena ada yang mengatakan Allah itu punya anak, kan begitu. Allah satu dari yang tiga. Kan begitu. Itu kan celaan semua terhadap Allah. Allah saja dengan segala keagungannya tidak selamat. Demikian pula Nabi yang membawa petunjuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya. Ya, kan begitu. Lebih-lebih tidak selamat lagi. Ya. Karena itu di dalam dakwah itu bukan menjadi ukuran. Ada yang mencela, ada yang mencela itu biasa. Iya. Ada mencela itu biasa. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala suatu hari beliau bertanya kepada murid-muridnya, beliau berkata, "Mada yaqulun nasu fiyya?" Apa yang dikatakan oleh manusia tentangku? Maka kata murid-muridnya, di antara mereka ada yang memujimu dan di antara mereka ada yang mencelamu. Ya, kata Imam Malik, alhamdulillahilladzi lam yujmi'hum ala dammi. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka bersatu padu mencelaku. Kalau semuanya mencela, itu baru masalah. Wah, ini ada apa kok semuanya mencela? Kan begitu. Tapi kalau ada yang mencela, ada yang memuji, itu sudah biasa, wajar. Ya. Biasa, wajar. Baik. Jadi ini harus dipahami terkait dengan masalah tauhid. Ya, jadi hal-hal yang terkait dengan masalah tauhid diterangkan, dipaparkan dengan sebaik mungkin, dengan dalil yang paling jelasnya, yang paling terangnya. Diterangkan bagaimana sudut-sudut indahnya syariat di dalam hal tersebut. Diajak mereka, ya, dipakai bahasa yang menggugah hati untuk menerima tauhid itu. Disampaikan dengan hal yang paling bagusnya. Siapa yang Allah kehendaki untuknya hidayah, dia dapat hidayah. Ya Allah sesatkan, dia tersesat. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Kan begitu. Supaya binasa orang yang menyimpang dari kejelasan, dan akan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Iya. Di atas petunjuk. Maka itu dengan dijelaskannya akan menjadi baik. Akan menjadi bagus. Hanya saja ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid itu harusnya menyampaikannya dengan argumen dan hujah yang kuat. Karena itu uslub bahasa para nabi dan para rasul itu luar biasa menghadapi kaumnya. Iya, dengan cara mereka mengkhitab, dengan akhlaknya yang mulia, ya, dengan
bantahannya yang sangat kuat. Dan mereka menyampaikan dengan bahasa yang betul-betul memberikan khitab kepada akal dan hati mereka. Iya. Memberikan khitab kepada akal dan hati mereka. Tapi yang mereka yang telah ditetapkan oleh Allah tidak mendapat hidayah, inilah umat-umat dari para rasul yang kafir terhadap siapa? Para rasul mereka. Ya, tetapi yang menjawab dari dakwah para nabi dan para rasul, manusia yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan, mereka diberi cahaya, diberi hati untuk menerima dakwah para nabi dan para rasul. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah. Kita mengenal Islam, kemudian bisa mempelajari tauhid, bisa mengenal dari bahaya kesyirikan, dan bisa mengenal jalan ke sana. Ini semuanya nikmat yang sangat besar. Baik. Di sini pelajaran yang kedua, kisah awal permusuhan kaum musyrikin. Kata penulis rahimahullah, al-maudhi' ats-tsani. Tempat yang kedua. Tempat yang kedua dari pelajaran tauhid. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum anis syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid. Lam yakrahu dhalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bid-dukhuli fihi. Ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim. Fahina idin syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawa. Wa qalu sabbaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu wala al-malaika wala as-salihin. Walakin lamma dzakara annahum la yud'una wa la yanfa'una wa la yadhurrun ja'alu dhalika syatman. Nah, kata beliau rahimahullah, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri memberi peringatan tentang terhadap kesyirikan dan memerintah kepada kebalikannya, yakni tauhid, kaum musyrikin tidak membenci hal tersebut. Jadi asalnya mereka tidak benci itu. Ya, bahkan mereka menganggap itu hal yang baik. Dan mereka membisikkan diri mereka untuk memeluk Islam. Ini di awal. Karena mereka kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sosok manusia yang mereka kenal dari kecilnya. Dan di tengah kaum musyrikin sendiri, Nabi digelari sebagai apa? Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Ya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, dari sisi nasabnya sangat dikenal oleh mereka. Tidak ada suatu apapun yang tercela di dalam nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dikenal oleh kaum musyrikin. Karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali menyampaikan, mereka tidak membenci hal tersebut dan menganggap hal itu baik, membisikkan diri mereka untuk memeluk Islam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin dan menjahilkan ulama-ulama mereka. Nah, pada saat itulah mereka menyingsingkan lengan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Mereka berkata, Muhammad ini menganggap bodoh tokoh-tokoh kami, telah mencela agama kami, telah mencerca sembahan-sembahan kami. Padahal dimaklumi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Isa, tidak mencela ibunya, tidak pula mencela malaikat dan orang-orang saleh. Ini kan yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa dan ibunya, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah siapa? Orang-orang saleh. Ini sudah berlalu ya? Ya, sudah pernah berlalu di mana? Qaidul Arba dan di mana? La ilaha illallah. Iya. Jadi itu sudah diketahui. Ya. Baik. Jadi Nabi tidak mencela itu. Tapi kenapa mereka menganggap Nabi mencelanya? Ya. Akan tetapi tatkala beliau menyebutkan bahwa hal-hal yang mereka sembah itu tidaklah dimintai doa, tidak juga dapat memberi syafaat, tidak dapat memberi bahaya, kaum musyrikin menjadikan hal tersebut sebagai celaan. Ini sisi mereka anggap sebagai apa? Celaan. Baik. Jadi ini awal permusuhan kaum musyrikin. Kita tahu apa sebabnya mereka memusuhi. Iya. Ini pelajaran dari sirah penting ya untuk dipahami. Penting untuk dipahami.
Memang kalau urutan kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali berdakwah, itu beliau tidak langsung berdakwah terang-terangan. Tapi beliau berdakwah secara apa? Cara rahasia dahulu. Ya, beliau memulai dari keluarga yang terdekat. Karena itu yang mulai masuk Islam, ya, istrinya siapa? Khadijah. Kemudian ada sahabatnya yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib. Kan begitu? Yang paling dekat, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti begitu tampak bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dari agamanya kepada mereka, nah di sini baru mereka mengerti. Nah, dari situlah mereka pun apa? Menganggapnya sebagai apa? Sebagai celaan, diterangkan dari agama itu. Baik. Jadi di sini penulis ya detail sekali ya melihat dari poin pelajaran. Dan ini memang enggak banyak dari orang yang memperhatikannya secara seksama. Baik. Kata beliau, arafta annal insana, fa idza arafta hadhihi al-mas'ala, arafta annal insana la yastaqimu lahu dinun wala islam, wala wahhada Allah wa taraka asy-syirk illa bi adawatil musyrikin wa at-tasrih lahum bil adawa wal baghdha. Kama qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu al-ayah. Iya. Sini beliau terangkan. Dan ini saya poinkan pembahasan yang kedua. Hakikatul Islam al-bara'atu wal adawatu lisyirki wa ahli. Hakikat Islam itu adalah berlepas diri serta memusuhi kesyirikan dan ahlinya. Iya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, apabila engkau telah mengerti masalah ini, pasti engkau akan mengetahui bahwa agama dan keislaman seseorang tidak akan istiqamah. Walaupun dia mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Tidak akan istiqamah agama itu kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan terhadap mereka dengan permusuhan dan kebencian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Iya. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling kasih sayang, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini penegasannya sangat tegas. Ya. Nah, ini syarat dari keimanan. Syarat dari apa? Keimanan. La tajidu qauman. Di sini pembahasan kita yang ketiga, tafsir ayatil mujadilah. Surahnya bisa dibaca surah Al-Mujadilah, bisa dikatakan surah Al-Mujadilah, bisa juga dikatakan surah Al-Mujadalah. Ya, dua-duanya boleh. Baik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, engkau tidak akan dapatkan dari sifat mereka yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan sifat mereka itu ya berkasih sayang, memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi keimanan kepada Allah dan hari akhirat konsekuensinya pasti dia memusuhi siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Iya. Baik. Terkait dengan sebab turunnya ayat, ini ada beberapa hal ya yang disebutkan di sini oleh para ulama ahli tafsir. Ya, tapi makna dari ayat ini kata Al-Baghawi, Allah mengabarkan bahwa keimanan kaum mukminin itu akan menjadi rusak apabila mereka memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya, karena itu siapa yang beriman, dia tidak akan memberi loyalitasnya kepada siapa yang kafir. Walaupun itu keluarganya. Walaupun kerabatnya yang paling dekat. Walaupun kerabatnya yang paling dekat. Iya. Baik. Karena itu dikatakan dalam kelanjutan ayat, walau kanu aba'ahum. Walaupun yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka sendiri.
atau abna'ahum. Iya. Atau anak-anak mereka sendiri. Nah, lihat itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya sendiri yang menentangnya. Tapi diingatkan ayahnya. Bukan karena dia ayahnya misalnya, lalu tidak diingatkan. Nabi Ibrahim ingatkan ayahnya tentang bahaya kesyirikan. Iya. Tentang bahaya kesyirikan. Diingatkan kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada siapa yang tidak mendengar, siapa yang tidak melihat dan tidak bisa memberikan, tidak mampu memberi apapun kepada engkau. Diingatkan kepada ayahnya dengan bahasa yang paling bagus. Ya abati. Ya, wahai ayahku. Bahasa Arab itu kalau memanggil wahai ayahku banyak bahasa ya. Ya. Orang kan kalau kita belajar bahasa Arab, misalnya kalau ayahku dibahasakan apa? Abi kan begitu. Ya. Bisa dipanggil abi, bisa dikatakan abata, bisa dikatakan abah. Nah, ini abati. Ini panggilan-panggilan, bahasa-bahasa yang dipakai. Dan ini bahasa lembut sekali kepada ayah. Iya. Dan menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim sangat lembut kepada orang tuanya. Dan itu memang ciri anak yang berbakti. Karena itu kalau berbicara tentang sifat berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Sifatnya para nabi dan para rasul. Memang diberi contoh-contoh dalam Al-Quran bagaimana praktek mereka berbakti kepada orang tuanya. Iya. Jelas ya? Baik. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada siapa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat? Nah, ini kan dihitop langsung dengan akalnya. Ini berhala yang kamu ibadahi, ini kan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi manfaat. Kan begitu? Ya. Nah itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim lebih besar lagi. Ya, ketika mereka ini sudah meninggalkan berhalanya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang dihancurkan berhala-berhala itu semuanya. Kecuali yang paling besar ya. Iya. Lalu ya alat yang dipakai menghancurkan itu digantung di kepala berhala ini. Ya, begitu datang kaumnya Nabi Ibrahim, ya mereka berkata siapa yang bikin seperti ini ke berhala-berhala kita. Maka mereka pun mencari-cari siapa yang melakukannya. Dikira-kiralah. Ternyata yang pernah bicara-bicara kepada kita menegur ini, itu ada anak muda namanya Ibrahim. Ya. Jelas ya? Jadi Nabi Ibrahim itu bicara sebelumnya. Menyampaikan tauhid. Ya. Jangan seperti sebagian orang ya. Dia tidak pernah ngomong apa-apa. Wah ini ada kuburan di sana dibangun. Pergi dihancurkan. Hah? Ada kesyirikan sana di atas gunung. Mumpun tidak ada yang lihat. Pergi dia bakar. Ya. Tidak pernah dinasihati orang-orang yang melakukannya. Apa yang terjadi? Kuburan yang dihancurkan itu dibangun menjadi lebih megah, lebih bagus lagi. Ya. Yang dibakar itu dibangun menjadi lebih apa? Lebih bagus lagi. Dibuat lagi satpan di situ. Pengawasan. Akhirnya tambah canggih. Nah, ini karena apa? Karena dia tidak menempuh dakwanya para nabi dan para rasul. Harus ada nasihat, menyampaikan. Dan tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran, melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Tidak ada gunanya seperti itu. Iya. Jelas ya? Dia pakai bahasa khitab yang bagus. Karena itu kemarin saya sebutkan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pernah mendengar manusia menyuruh di kuburan Zaid ibn al-Khattab, sahabat. Mereka berkata, ya Zaid, wahai Zaid, doa kepada Zaidnya. Apa kata beliau? Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada apa? Daripada Zaid. Ini kalimat diterima oleh semua orang. Tidak mungkin yang berdoa ini berkata, tidak Zaid lebih bagus. Tidak mungkin dia berkata seperti itu. Jelas ya? Maka mereka dihitop, diingatkan dengan hal yang menggugah akal dan hati mereka. Itu seperti itu. Baik. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah Nabi Ibrahim tidak apa? Tidak masuk Islam. Karena itu, ya, ketika dimohonkan ampun untuk ayahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal tersebut. Iya.
Dalam Al-Quran dikatakan, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun untuk kaum musyrikin walaupun karib kerabatnya. Tidak pantas dimohonkan ampun setelah tampak jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Artinya kalau mereka meninggal di atas kesyirikan, kekafiran, itu pasti penghuni neraka jahim. Tidak pantas dimohonkan ampun untuk mereka. Nah, maka ini dari penegasan-penegasan yang sangat mendalam di dalam Al-Quranul Karim tentang hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini kita masuk di pembahasan yang keempat min adillati. Jadi sebelum ke pembahasan keempat, di sini yang ditegaskan oleh penulis rahimahullah, beliau ingin jelaskan bahwa hakikat Islam itu ada al-bara'ah dan adawah terhadap kesyirikan dan ahlinya. Kesyirikan dan ahlinya. Jadi itu sudah pasti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari tauhid ini, melarang dari kesyirikan, itu langsung disambut oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi naik ke atas gunung, kemudian Nabi berkata kepada kaumnya, ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dijawab oleh Abu Jahal dan seterusnya. Mereka mengingkari. Dan disebutkan jawab mereka dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hada la syai'un ujab. Ini ditegaskan oleh Nabi di atas gunung. Ucapan la ilaha illallah itu. Tapi mereka jawab, apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Dan dari apa yang diucapkan oleh Nabi itu, mereka sudah paham. Ini artinya apa? Harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Artinya seluruh yang disembah oleh kaum musyrikin, semuanya adalah apa? Kebatilan. Semuanya adalah kebatilan. Ini langsung paham konsekuensinya mereka. Kaum musyrikin ini. Jelas ya? Baik. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menegaskan bahwa mereka ini yang diibadah ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membahayakan, dan seterusnya, maka ini pun dianggap sebagai celaan oleh kaum musyrikin. Baik. Jadi inti pelajaran yang ingin dipetik oleh Syekh di sini adalah beliau ingin menegaskan bahwa keislaman itu tidak istiqamah. Agama itu tidak akan tegak. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia meninggalkan kesyirikan. Istiqamahnya agama kapan? Dengan dia memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan dalam permusuhan dan kebencian. Itu baru istiqamah agama. Bukan hanya di masalah dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Tapi konsekuensi dari tauhid tidak berbuat kesyirikan, jelas bahwa dia adalah memusuhi kaum musyrikin, menegaskan permusuhan dengan mereka dan kebencian. Itu harus diketahui. Harus diketahui bahwa keislaman itu bertentangan dengan kesyirikan. Dan keislaman mengharuskan ia berlepas diri dari kesyirikan dan apa? Dan ahlinya. Nah, baik. Karena itu konsekuensi yang berurut dari hal ini di banyak perkara, di banyak hal. Di banyak hal. Baik. Kemudian di sini penulis bawakan lagi, dan ini pembahasan kita yang keempat, min adillati wujubi adawatil musyrikina, sabrul muslimin alal adabi, wal asri, wal darbi, wal hijra ilal habasya. Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban memusuhi kaum musyrikin adalah kesabaran kaum muslimin terhadap siksaan, penawanan, pemukulan, dan hijrah ke Habasyah. Dibangun di atas keislaman ini. Tauhidnya para sahabat ini. Tanpa mereka memusuhi kaum musyrikin. Menampakkan kebencian terhadap kesyirikan mereka. Maka kaum muslim bersabar terhadap adab, siksaan. Ini yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, "Fa idza fahimta hadza fahman hasanan jayyidan,
arafta anna kathiran min alladhina yadda'una ad-din la ya'rifunaha. Iya. Apabila engkau telah memahami hal ini dengan pemahaman yang baik dan indah, dengan pemahaman yang baik dan bagus, engkau akan mengetahui bahwa banyak orang yang mengaku agama tapi tidak mengetahui hal ini. Iya. Ini juga dari pelajaran ya, berharga. Ada orang-orang yang kadang tidak mengerti masalah-masalah yang seperti ini. Wa illa faman ladhi hamala al-muslimin ala sabr ala dhalika al-adab wal asri wal darb wal hijra ila al-habasha. Iya. Kalau memang bukan karena masalah ini, apa yang mengakibatkan kaum muslimin bersabar terhadap siksaan, penawanan, pemukulan, dan hijrah ke Habasyah? Hah? Apa yang membuat mereka bersabar? Iya. Karena semuanya di masalah ini. Karena ini bagian dari agama. Bagian dari agama. Tidak mungkin mereka lepas darinya. Sudah diketahui oleh para sahabat. Itu konsekuensi dari apa? Dari agama. Iya. Baik. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas wa lam yajid lahum rukhsatan. Law wajada lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Iya. Padahal beliaulah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling merahmati manusia, tapi beliau tidak menemukan keringanan untuk mereka. Agama ini kan banyak kalau ada yang sulit diberi apa? Keringanan. Itu kan ciri agama. Iya. Sampai menjadi kaidah besar dalam fikih. Al-masyaqqah tajribu at-taysir. Begitu bahasa umumnya ya. Ya, bahasa lebih dekatnya al-masyaqqatu sababun lit-taysir. Adanya kesulitan kadang menjadi sebab adanya apa? Kemudahan. Ya. Kalau memang bisa diberi keringanan, pasti diberi keringanan. Tapi enggak ada keringanan di sini. Mereka bersabar. Di atas siksaan, gangguan, cobaan, harus berhijrah ke Habasyah waktu itu. Iya. Baik. Kaifa wa qad anzalallahu alaihi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Al-ayah surat Al-Ankabut. Fa idza kanat hadhihi al-ayatu fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bi ghairi dhalik? Iya. Bagaimana mungkin ada keringanan sedangkan Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara manusia wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya fillahi, apabila dia disiksa karena Allah, ya. Apabila dia disakiti, disiksa karena beriman kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Maka dia menganggap fitnah manusia itu, adab dari manusia itu seakan-akan dia anggap seperti apa? Seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Ini pembahasan yang kelima ya. Adamur rukhsa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu arhamun nas. Tidak ada keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah manusia yang paling merahmati. Ini saya sudah terangkan tadi ya. Masalah yang kelima. Jadi ini ketegasan bahwa hakikat Islam yang benar, hakikat agama ini, ya, tauhid, meninggalkan kesyirikan dan menyatakan permusuhan dengan apa? Kesyirikan dan ahlinya. Ya, inilah yang dikatakan al-wala dan apa? Al-bara. Ya. Dan ini memperjelas makna la ilaha illallah. Memperjelas makna tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini andai kata ada keringanan, pasti Nabi beri keringanan. Karena sifat Nabi manusia yang paling merahmati. Manusia yang paling merahmati. Tapi tidak ada keringanan dalam tersebut. Ini dari hal yang kita wajib bersabar. Iya. Dari perkara yang wajib seorang itu apa? Bersabar. Ada hal-hal dalam agama seperti itu. Iya. Seorang berpuasa. Puasa apa? Dari terbenamnya, dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya kan pasti lapar kan? Ya. Ada berat atau tidak? Hah? Berat, tapi itu harus sabar seorang.
di dalamnya. Itu memang sudah sunnatullah. Orang mau haji misalnya. Haji itu ya hal yang meletihkan, ya. Harus bagus fisiknya. Nah, ya persiapannya banyak. Ya. Dan Masya Allah ya, orang-orang yang haji itu kadang saya lihat sebagian dari mereka ada yang persiapan untuk haji itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Ada yang sudah latihan jalan, ya, berkilo-kilo sehingga dia jalan pulang balik pergi. Oh itu untuk jalan bolak-balik pergi melempar. Dia sudah latihan jalan dari jauh hari sebelumnya. Ini cerita orang-orang dulu ya. Kalau orang-orang belakangan sekarang tidak tahu ya masih banyak apa enggak. Iya. Kalau sekarang kan ya gampang saja. Dia ikut travel di mana, dia cari aja pelemparan dekat Jamroh saja. Ya. Kalau tidak kan gampang. Nanti saya tidak sanggup, wakilkan saya. Ya. Nah, itu sebagian orang seperti itu. Jelas ya? Ada hal yang di dalam pelaksanaan ibadah itu berat. Itu kan tidak diizinkan, tidak diberi keringanan dalam hal tersebut. Harus ditanggung derita. Ditanggung dari hal yang berat di dalam hal tersebut. Baik. Jadi, andai kata ada keringanan, Nabi pasti beri keringanan. Tapi ternyata tidak ada keringanan. Menunjukkan bahwa inilah agama. Iya. Inilah agama. Kemudian di sini diterangkan, baik, di poin pembahasan yang ke-6, tafsiru ayatil Ankabut. Tafsir ayat di surah Al-Ankabut. Ini ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Iya. Kami beriman kepada Allah. Jadi di antara manusia ada yang seperti itu. Beriman. Mengucapkan beriman. Fa idza udiya fillah, kalau dia diganggu di jalan Allah. Maksudnya tertimpa ujian dan cobaan dari manusia. Akhirnya terfitnah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia jadikan cobaan dan gangguan manusia itu seakan-akan adab Allah di akhirat. Sama seperti adab dianggap seperti itu. Nah, jelas ya? Ini masuk dalam konteks celaan orang-orang yang seperti ini. Akhirnya, ya karena dianggap itu sebagai siksaan, akhirnya dia tidak sabar. Ya, dia taati manusia dalam hal tersebut. Dia ikuti. Dia takut akan hal itu. Ini ujian terhadap apa? Terhadap keimanan. Iya. Dan seorang hendaknya selalu memohon kepada Allah as-sabat. Keteguhan di atas hal tersebut. Ya, keteguhan di atas hal tersebut. Karena ketika ujian itu datang, di situ baru dilihat bagaimana seorang itu teguh di atas apa? Di atas ujian. Nah, pada saat seorang berbicara itu banyak orang yang bisa berbicara saja, mendengar, berbicara. Tapi yang terlihat itu ketika ujian. Iya. Sama ketika seperti emas itu ya. Emas. Emas ini kalau baru diambil itu kan masih banyak campur-campurnya. Ya belum kelihatan murninya. Tapi kalau sudah dibakar emasnya, itu karat-karatnya runtuh semua. Ya kelihatan emas murni di situ. Yang betul-betul emas kelihatan dia murninya, yang bukan emas kelihatan palsunya. Kan begitu? Kelihatan palsunya. Nah, sama seperti itu ujian dalam keimanan. Ujian seorang hamba di dalam keimanan. Tapi seorang mukmin ketika dia diuji, dicoba, ya cobaan itu, ya itu membuatnya sakit, tetapi tidak menjatuhkannya. Iya. Tidak menjatuhkannya. Memberi pengaruh, tetapi tidak membuat apa? Tidak membuat dia patah. Karena itu diibaratkan oleh Nabi dalam sebuah hadits, bagaimana ujian itu seorang mukmin itu seperti pohon. Ya, kalau dihempaskan oleh angin, misalnya dari arah timur, ya dia miring ke barat. Nah, begitu anginnya sudah lewat, dia balik lagi. Nah, beri lagi. Datang lagi angin, ikut lagi arahnya. Balik lagi. Ya, kalau kafir, ya, itu diibaratkan oleh Nabi seperti pohon yang kuat. Datang angin, nggak goyah dia. Ya. Tapi begitu datang angin lebih besar, patah, tidak balik lagi. Ya. Patah tidak balik lagi. Nah, itu perempuan orang kafir. Tapi seorang mukmin seperti itu. Ujian dan cobaan itu ada, tapi tidak apa? Tidak mematahkannya. Ya, tidak mematahkannya. Bahkan itu sudah membuat dia semakin apa? Semakin kuat. Iya. Akhirnya karena ya sama dengan orang ya, karena dia sudah
terbiasa kena pukul. Akhirnya, wah ini sudah biasa. Ini pukulan keberapa? 1, 2, 3. Yang ke 100, ini masih ada 100 lagi apa tidak? Kan begitu, sudah terbiasa dengan pukulan. Nah itu seperti itu seorang mukmin. Baik, jadi di sini ditegur di antara manusia ada yang dia beriman, dia berkata kami beriman kepada Allah. Tapi kalau dapat ujian, dia jadikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Iya. Walain ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ya. Tapi kalau datang pertolongan dari Allah, ya, dia balik lagi. Dia berkata, ya, kepada kaum mukminin, maka kami bersama kalian. Ini dari sifat kaum munafikin ya. Ayat ini surah Al-Ankabut ayat Madaniyah yang bercerita tentang beberapa sifat kaum munafikin. Di antara sifat mereka seperti itu, berkata beriman, tapi kalau dapat ujian tidak sabar. Akhirnya diikuti kebanyakan manusia. Dan seperti itu keislaman. Keislaman itu keteguhan. Dia teguh di atas petunjuk. Karena itu Nabi SAW diteguhkan. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata kami tidak meneguhkan engkau Nabi Muhammad, maka engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Iya. Baik. Jadi Nabi SAW diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tempat yang kedua, pelajaran yang kedua dari pelajaran akidah. Ini mempertegas kepada kita makna la ilaha illallah. Makna tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Bahwa la ilaha illallah, tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, itu pasti menjadikan orang yang meyakininya, mengamalkannya, itu pasti menegaskan permusuhan dengan kaum musyrikin dan menampakkan kebencian dan penolakan terhadap mereka. Ini yang kelihatan dari pembahasan-pembahasan di dalam pelajaran yang kedua ini. Baik, sekira sampai sini dulu ya. Untuk yang ketiga dan seterusnya kita akan bahas insyaallah di hari esok.